taruh di opreknya aja. Oke, karena semuanya sudah makan, Bapak rasa semuanya sudah, tenaganya sudah full, sudah penuh. Oke. Tadi kenapa? Bapak. Oke. Tadi kalian sudah belajar apa tadi sebelum istirahat? Nah, tentang budaya Indonesia. Oke, budaya Indonesia. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran IPA juga, tapi materi keduanya tentang keragaman perekonomian di daerahku. Silakan buka bukunya. Halaman 100, 200, 199. Ya. Pada topik B, kondisi perekonomian di daerahku. Oke. Nah, kemarin kan kita sudah belajar dengan ibu-ibu teman Bapak yang dari PPG juga. Kemarin belajar tentang topik A-nya apa? Ada yang masih kan? Ya, tentang budaya, tentang keragaman budaya. Nah, jadi budaya itu sangat beragam. Apalagi budaya yang ada di Indonesia sangat banyak. Di daerah kita saja, di Kalimantan Selatan memiliki banyak macam budaya. Ada yang bisa menyebutkan kemarin apa aja keragaman budaya yang ada di Kalimantan Selatan? Iya, pasar terapung. Apa? Hadirin, iya. Makanan khas. Mandai makanan, ya. Jadi daerah kita saja banyak sekali memiliki budaya. Ada yang tahu budaya teman itu apa budaya? Warisan kebiasaan yang diwariskan dari zaman ya secara turun temurun. Nah itu tentang kebudayaan. Nah, hari ini kita akan membahas kegiatan ekonomi. Nah, ada yang tahu kegiatan ekonomi itu apa? Bekerja, oke, bekerja bisa. Ada lagi? Cari duit, keuangan bisa. Ada lagi? Mencari makan bisa. Ada lagi? Boleh, gak usah malu-malu. Mencari kebutuhan. Mencari nafkah. Ya. Ada lagi? Dari pekerjaan, betul. Nah, jadi kegiatan ekonomi itu semuanya dari yang disebutkan teman-teman tadi semuanya sudah benar. Maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia atau makhluk hidup, manusia atau individu dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Artinya kegiatan kita dalam mencari sesuatu buat memenuhi kehidupan kita. Misal mencari uang, terus mencari makanan, mencari tempat tinggal, sandang, papan, dan kain pangan. Nah, jadi ada 3. Jadi kebutuhan kegiatan ekonomi itu adalah kegiatan yang dilakukan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Artinya kalau kita berusaha, kita sedang melakukan kegiatan ekonomi. Nah, lalu kegiatan ekonomi itu ada berbagai macam. Bukan cuma satu. Nah, kegiatan ekonomi di Indonesia itu ada berbagai macam. Di tiap daerah itu berbeda-beda. Di sini sebenarnya ada banyak sekali berbagai macam kegiatan ekonomi, usaha yang kita lakukan bisa. Tapi di Kalimantan Selatan umumnya Bapak berpikir jadi sekitar ada 7. Ada pertanian. Ada yang tahu pertanian itu apa? Pertanian itu orang ngapain biasanya? Ya, nanam padi di sawah. Terus perdagangan kira-kira apa? Jualan hiasan banyak. Ya, banyak. Berjualan itu bisa di pasar. Sekarang lagi gencarnya berjualan di mana? Dengan zaman digital. Ya, online kayak Shopee, TikTok Shop bisa. Terus ada di Tokopedia banyak. Nah, jadi berjualan itu sekarang mudah. Gak perlu kita harus di pasar. Di rumah aja kita sudah bisa berjualan atau melakukan kegiatan ekonomi. Terus ada perikanan. Ya, nelayan, apalagi? Memancing ikan bisa. Menjual ikan. Terus yang biasanya
contoh tadi pabrik gula. Terus ada yang di daerah pelabuhan, ada yang besar itu apa yang baunya lumayan menyengat? Pabrik karet. Terus ada lagi pabrik apa lagi? Ya, pabrik tahu. Nah, itu artinya proses produksi sesuatu atau yang bernilai daya jual dalam skala besar. Nah, skala besar artinya biasanya bisa pabrik, terus ada bisa rumah apa dalam bentuk rumah produksi. Kalau kecil itu belum bisa dikatakan perindustrian. Kalau besar saya punya pabrik itu bisa disebut dikatakan industri. Industri tekstil. Tekstil itu artinya, ada yang tahu tekstil? Tekstil, warna-warnaan bisa. Terus kain-kain bisa. Nah, seperti itu. Terus perkebunan. Berkebun ada banyak sekali. Berkebun apa aja? Kebun teh. Apalagi yang lagi banyak sekarang kalau di Kalimantan. Kalau di tempat kita lagi banyak apa? Kebun apa? Sawit. Ya betul, kebun sawit. Nah, sawit itu merupakan salah satu dari bentuk perkebunan. Tapi selamanya tidak semua perkebunan itu baik. Dari tadi Bapak jelaskan itu perkebunan. Terus jasa atau layanan yang disebutkan jasa atau layanan. BPJS layanan. Polisi. MPG itu maksudnya kalau MPG itu maksudnya ke industri makanan karena kan ada skala banyak macam. Ya bisa pemadam termasuk. Dokter betul. Rumah sakit ya. Artinya segala sesuatu yang kita memberikan jasa atau pelayanan kepada orang banyak. Contoh apa? Hotel. Iya betul, hotel termasuk juga. Terus yang terakhir yang paling bawah ada pertambangan. Ada yang tahu pertambangan bara? Kalau daerah Banjarbaru apa? Ada yang terkenal Banjarbaru itu terkenalnya apa? Martapura, daerah Banjarbaru dan Martapura yang menjadi logo daerahnya. Hampir benar? Hampir benar lagi. Ya betul, Intan. Nah, Intan itu merupakan logo dari kota Martapura atau Kabupaten Banjar. Karena mereka di sana menggunakan Intan. Intan itu merupakan batu mulia, bukan logam. Kalau emas itu namanya logam. Kalau intan itu namanya batu mulia, jadi beda. Batu. Kalau intan itu terbuat dari batu. Kalau emas, perak itu termasuk ke dalam logam. Nanti kalian akan belajar itu kelas 6 bentuk-bentuk kimia. Bagus. Intan itu berkilau. Biasanya ini perhiasan. Oh. Nah, setelah mengetahui berbagai macam jenis kegiatan ekonomi, maka kita akan coba jelaskan satu-satu apa itu pertanian. Nah, yang pertama adalah pertanian. Pertanian merupakan penggunaan sumber daya hayati untuk memproduksi bahan pangan, bahan industri, sumber energi, serta pengelolaan lingkungan. Nah, jadi pertanian itu bukan hanya terbatas pada padi. Di sini sebagai bahan pangan, terus bahan industri juga bisa. Kira-kira apa pertanian yang digunakan untuk bahan industri? Masih sudah termasuk padi. Yang buat pakaian apa kira-kira? Jagung bisa. Ya betul, kapas. Nah, kapas bisa digunakan untuk sutra. Ya, sutra bisa. Nah, bulu domba. Kalau hewan nanti jatuhnya ke bukan pertanian tapi ke peternakan. Nah, tapi ini Bapak akan sebutkan peternakan karena di daerah kita belum banyak ada daerah peternakan. Jadi yang rajin belajar. Jadi pertanian itu hubungannya banyak dengan tanaman. Jadi kayak tadi kapas, jagung. Kalau di sini nggak ada gandum, kalau daerah luar itu gandum. Kan karena gandum itu sebagai bahan makanan pokok juga. Sagu ya bisa sagu. Sagu bisa dimakan. Nah, ada yang tahu sagu? Dari pohon apa? Pohon sagu kan? Ada yang lihat kan? Warnanya putih dalamnya. Terus untuk dari pertanian itu penggunaannya untuk memproduksi bahan pangan, bahan industri dan sumber energi. Nah, terus sumber energi ini ada juga kalau kalian pernah dengar pohon jarak itu bijinya. Biji jarak biasanya disebutnya tanaman pagar. Jadi buahnya itu warna kuning, di dalamnya itu ada biji warna hitam. Nah, bijinya itu bisa digunakan sebagai bahan bakar, jadi bahan bakar kendaraan. Nanti Bapak tunjukin
ibunya. Pernah lihat? Warnanya warna coklat. Ya kalau udah masak warnanya coklat. Kalau mentah masih hijau atau kuning-kuningan. Kalau biasanya udah matang itu warna hitam. Yang dipakai itu bijinya. Nah itu merupakan pertanian berjarak juga. Bisa meletup nggak ya? Tapi udah deh. Nanti kayaknya kalau bapak kayak gitu. Oke, lanjut. Yang kedua ada perikanan. Perikanan merupakan aktivitas manusia yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hayati yang ada di perairan. Nah, perikanan ini tidak lepas dengan dunia perairan. Entah itu mencari ikan, terus tadi budidaya ikan, ya maritim, peternak perikanan, peternakan hewan. Terus yang selanjutnya ada perkebunan. Nah, perkebunan merujuk pada semua aktivitas yang bertujuan menanam jenis tanaman tertentu di tanah atau media tanam lainnya dalam ekosistem yang sesuai serta mengolah dan memasarkan hasilnya. Nah, jadi perkebunan itu di sini memiliki tujuan untuk tertentu. Artinya tanamannya itu dalam satu lahan itu khusus, cuman itu aja. Misal kayak tadi lahan sawit. Nah, perkebunan sawit. Nah, kenapa jadi dikatakan perkebunan? Karena dalam satu area itu cuma ada sawit. Terus ada lagi perkebunan karet. Pernah dengar perkebunan karet? Merupakan salah satu bentuk perkebunan karena dalam satu lahan itu semuanya hanya ada karet. Nah, terus ada lagi perkebunan apa lagi? Yang di Jawa banyak sering. Siapa yang pernah di Jawa? Ya, apa biasanya kalau di daerah Jawa itu banyak? Apel, bisa, oke. Kopi, termasuk. Iya betul, teh. Nah, teh itu perkebunan teh. Nah, perkebunan teh itu biasanya sangat luas. Ya. Terus ada pertambangan. Pertambangan adalah kegiatan untuk mengekstraksi mineral yang ada di dalam bumi. Salah satu contohnya adalah penambangan emas. Artinya kita itu melakukan mengekstraksi itu artinya mengeluarkan mineral atau batu-batuan atau logam-logam yang ada di dalam perut bumi. Nah, itu baru dinamakan pertambangan. Jadi tadi pertambangan ada banyak tadi. Terus ada perdagangan. Perdagangan atau bisnis merupakan kegiatan pertukaran barang atau jasa atau keduanya yang dilakukan atas dasar kesepakatan bersama dan bukan karena paksaan. Artinya ada yang tukar. Kita dapat barang, kita ngasih uang. Itu dinamakan perdagangan. Terus industri. Industri adalah proses mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang yang siap jadi digunakan. Contoh tadi industri karet yang awalnya bentuknya seperti panjang bulat itu terus diproses menjadi entah itu jadi ban atau jadi apa lagi gelang. Nah, terus misal industri kapas. Misalnya awalnya bentuknya kapas diubah menjadi kain, ya baju seperti itu. Terus misalnya apa lagi ya? Industri susu misal, yang awalnya susu diubah menjadi apa kira-kira? Ya minuman bisa, yogurt bisa. Nah itu industri artinya merubah dari bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau siap digunakan. Terus yang terakhir ada jasa atau layanan. Ya betul, itu termasuk dalam proses layanan. Merupakan jasa merupakan layanan yang melibatkan interaksi antara konsumen dengan barang tanpa adanya transfer kepemilikan. Tentunya termasuk layanan pengantaran barang dan jasa penjahit. Terus pelayanan juga bisa disebut kita melayani orang. Misal di rumah sakit tadi disebutkan ada resepsionisnya melayani kita mendaftar sesuatu atau apapun itu, atau di hotel ya resepsionis gitu. Polisi memberikan jasanya juga. Terus ada damkar dan banyak lainnya. Nah, lalu semua itu, kegiatan itu didukung dan ada faktor pendukungnya. Kegiatan itu mulai dari sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kondisi geografis dan teknologi. Nah, jadi banyak sekali faktor pendukungnya, ada 5. Yang pertama ada sumber daya alam. Nah, itu seperti di gambar. Sumber daya itu segala sesuatu yang dihasilkan oleh alam yang bisa digunakan. Nah, contohnya ada sawit. Misalnya diberikan tanah yang itu kan sumber daya alam. Terus
yang fungsi penggunaan kita sebagai manusia, skill yang kita miliki. Kita tidak bisa kalau tidak punya sumber daya manusia, maka kita tidak bisa melakukan sebuah kegiatan ekonomi. Misalnya lahannya tersedia tapi tidak ada manusia, tidak ada yang menjalankan proses kegiatannya itu, maka sumber daya manusia juga penting. Terus teknologi juga, tanpa teknologi kita jasa layanan tadi juga akan kesulitan. Terus yang terakhir kondisi geografis dan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana tahu kan semuanya seperti jalan, bangunan, jembatan, dan lain-lain sekolah. Nah, setelah kalian mengetahui berbagai macam jenis kegiatan ekonomi tadi, kita akan mencoba membuat mind mapping atau peta konsep. Peta konsep dengan menggunakan Bapak membagikan sebuah kertas besar gambar per kelompok. Kita ada berapa kelompok? 7, ada 7. Jadi satu kelompok dapat 1 lembar kertas. Nanti Bapak jelaskan cara membuatnya dulu. Silahkan saya ambil. Pasang lagi. Iya boleh. Ya, nama kelompoknya boleh dikasih nama kelompok dulu. Satu aja. Nesken. Mendatar. Bentuknya mendatar. Boleh mendatar, boleh ini tapi lebih gampang mendatar. Kelompok 1. Bapak bagikan kelompoknya dulu ya. Sini kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah boleh dulu tulis nama kelompoknya, bisa baru Bapak jelaskan. Ada yang
Oke, Bapak jelaskan cara membuatnya. Di sini silakan perhatikan. Sudah? Kelompok 2. Perhatikan. Nah, di sini Bapak minta kalian bikin main mapping atau peta konsep. Nah, peta konsep itu merupakan proses kita memberikan informasi dengan poin-poin seperti ini. Misal di sini ada kota kalian. Terus ada kegiatan ekonomi andalan. Tahu kan kegiatan ekonomi andalan itu apa? Ekonomi andalan. Ekonomi yang paling yang utama, betul. Ekonomi utama di daerah. Misalnya kalau daerah Martapura tadi Bapak ambil contoh. Misal, ya, di sini kegiatannya ada pertambangan. Pertambangan. Dan satunya apa? Misalnya satunya pertanian. Nah, itu. Tulis nama kotanya di atas. Buat semenarik mungkin. Buat boleh gambar-gambar. Buat dalam bentuk kotak bisa, dalam bentuk awan bisa, bulat bisa, persegi bisa. Dengan menggunakan pensil warna, boleh. Setelah itu kalian tentukan ekonomi andalannya di kota. Bapak minta kotanya, tolong. Kotanya ada kota yang di Kalimantan Selatan. Kota, ibu kota, boleh kabupaten atau kota. Kalian tahu berapa kabupaten atau kota di Kalsel? Ya, 13, ada 13. Jadi kota, kabupaten atau kota yang ada di Kalimantan Selatan ada 13. Mulai dari Tabalong, habis itu Amuntai, terus Rantau, Kota Baru, habis itu Kota Banjarbaru, Kota Banjarmasin, Kabupaten Banjar dan Kabupaten Barito Kuala. Nah, kalian pilih dari 13 kabupaten kota yang ada di Kalsel itu tadi, kalian tulis nama kotanya di atas ini. Misal kayak tadi Bapak ambil Banjarmasin, tulis di atasnya Banjarmasin. Ayo bentuk bebas, kreatif mungkin. Padahal itu, tapi kalian inovasikan sebaik mungkin menggunakan pensil warna. Boleh, bebas. Boleh bentuk bunga, boleh. Awan-awan
bikin kota sama kegiatan ekonomi andalannya dulu. Tapi nanti Bapak kasih masalahnya. Nanti kalau misal kalian sudah menemukan kegiatan andalan ekonominya, misal kalian ada yang pilih pertambangan dan pertanian. Nah, nanti Bapak kasih masalah buat yang pertambangan dan pertanian tadi di bawahnya. Bapak kasih masalah. Nah, di kolom selanjutnya, misal dalam pertanian terdapat misalnya sebuah lahan padi kebanjiran. Nah, ini kalian bermasalahnya di sini. Lalu Bapak yang kasih permasalahannya. Kalian tentuin dulu kota kalian apa dan ekonomi andalannya apa. Misal, ini Bapak kasih contoh. Ada yang milih, kalau perhatikan dulu Bapak tulis. Nah, perhatikan. Halo, perhatikan dulu. Misal, kalian kan milih satu buah kota. Misalnya milih kandangan. Terus kalian ekonomi andalannya ada perdagangan dan juga perikanan. Nah, lalu di situ di bawahnya ada permasalahan kan tadi. Masalahnya itu Bapak kasih ini. Di sini, pasar tradisional daerah tersebut menjadi sangat sepi. Banyak pedagang tidak mendapatkan keuntungan bahkan mengalami kerugian. Nah, jadi masalahnya itu kalian tulis di sini tadi. Nah, masalahnya itu kalian tulis di sini. Nah, jadi kalian tentukan ininya dulu, kegiatan ekonomi andalannya dulu. Kalau sudah, nanti Bapak kasih permasalahannya. Bapak kasih waktu 7 menit buat menggambar kota dan kegiatan ekonomi andalannya. Setelah itu Bapak kasih permasalahan.
laut. Oke, sudah. Selanjutnya ada lagi. Permasalahannya dari masalahnya apa? Pak, pertanian, Pak. Pertanian. Oke, lanjut ke pertanian. Kegiatan ekonomi. Apa ini? Siapa tadi yang pertanian?
Ampun nih Bapak. Ayo nak. Bapak dia kita pun. Berapa jam? Iya, Bapak ini nggak takut. Kenapa jam? Makanya nih. Pak, perkampungan lagi Pak. Ini sawah kesini. Tambangan. Tambangan. Tambangan.
dulu. Satu lagi. Ini apa lagi? Oke, 2 menit. Habis ini, kalau sudah selesai habis waktunya kita akan mempresentasikan jelaskan apa yang sudah kalian tulis. Banjar baru. Aku baca iyalah itu bukan Oke, 1 menit. Sebutkan kota apa yang ada dari permasalahannya. Yang lain perhatikan suaranya ditahan kelompok 2. Perhatikan kelompok 5 presentasi. Oke, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, dua itu. Yang lain suaranya ditahan. Nomor 2 suaranya ditahan. Yang tulisnya apa? Yang lain perhatikan, yang lain perhatikan. Halo, perhatikan. Dari kelompok 5 solusi untuk pertanian apa? Oke, meninggikan lahan sawah agar tidak terendam lagi. Oke, kalau yang perkebunan ada satunya. Oke, menyadarkan para warganya. Oke, itu dari solusi dari kelompok 5. Oke, beri tepuk tangan dulu buat kelompok 5. Oke, udah. Oke, selanjutnya kelompok lain yang ingin maju. Ya, oke, silakan. Ya, maju betul tadi. Ya, silakan kelompok 1 kosongkan pelajaran siang. Ya, yang lain dia perhatikan. Dengarkan. Halo, dengarkan. Halo, halo. Ayo. Dan suaranya ditahan. Halo. Ya, perhatikan kelompok 1 menjelaskan kota dan permasalahan kelompok mereka. Ya. Kami tuh, kota yang kami ambil apa? Kota yang kami ambil adalah kota baru. Kota baru, ya. Kegiatan andalannya ada di pertanian dan perkebunan. Oke, masalahnya apa tunjukkan? Permasalahan dari pertanian adalah sebuah desa memiliki para petani yang berada banjir air berat dari darat yang turun terus. Ya, solusinya apa? Solusinya kita harus melakukan tempatnya dan harus memberitahu masyarakat agar menjaga kebersihan di desa tersebut. Oke. Dan selanjutnya, yang dan andalannya ada di perkebunan. Andalannya perkebunan kelapa sawit diperluas dengan cara menebang hutan dan membakar lahan. Solusinya menebang pohon dengan cara pilih tangan. Jadi kita tidak boleh menebang pohon sembarangan. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Ya, kelompok berapa yang lagi? Ya, oke, empat ya? Kelompok 3. Kalian kelompok berapa? Ya, sudah. Ini itu, ayo. Ayo maju. Ayo waktu terus jalan. Terus. Ya, yang lain perhatikan. Silakan dari kelompok berapa? Kotanya yang diambil. Oke, Banjarmasin. Ekonomi andalannya apa yang kalian pilih? Oke, perikanan dan perdagangan. Permasalahan perikanan apa? Para nelayan di daerah pesisir dan mendapatkan ikan karena dan ikan di laut ini. Oke, masalah solusinya apa? Berapa tempat dalam baca? Untuk menumpak dan
kalian? Ada perdagangan, silakan. Ayo. Oke, ya membuat video promosi untuk pasangan ini ya. Boleh. Yang begini dulu. Maju dulu dong. Ya. Halo. Nah, sekarang lanjut dari kelompok 3 ingin memaparkan. Nah, ya, oke, sudah cukup. Lanjut. Yang dia baca kota apa? Kota Baru. Ya, silakan tunjukkan apa ekonomi yang kalian ambil. Perikanan dan silakan bacakan permasalahan perikanan apa? Solusinya apa? Oke, tidak mengenal kita secara lebih bro. Oke, solusinya apa? Satu lagi. Pertambangan. Oke, mari kamu lihat pertambangan. Oke, yang lain dengarkan. Ini solusi dari mereka cukup panjang terkait pertambangan dalam menekan keras. Oke, artinya kita disuruh menjaga lahan supaya tidak terlalu tambangnya tidak terlalu banyak ya. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Oke, lanjut kelompok 2. Silakan kelompok 2 dipresentasikan hasil materi. Oke, kota ini sekarang kota Banjarbaru. Kegiatan ekonominya apa saja? Pertambangan dan juga perdagangan. Oke, pertambangan apa masalahnya di situ? Ya. Terus solusinya apa? Mengurangi kegiatan pertambangan. Oke, terus lanjut di kegiatan ekonomi satunya apa? Ya, baca apa itu? Ya, bacakan. Kalian makan?
solusinya mengurangi berbelanja online dan mempromosikan pasar tersebut. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Oke, kelompok mana nih? Pertanyaan apa tadi masyarakat? Ya, solusinya apa tadi kalian? Salah satunya pilihan. Oke, tidak menangkap ikan dengan pukat harimau dan bom. Ya, pukat harimau itu merupakan sebuah jaring yang menangkap segala jenis ikan, baik itu yang besar ataupun yang kecil, dan biasanya merusak terumbu karang, merupakan rumah dari ikan. Oke, kita buat kelompok 7. Terakhir, kelompok 6. Ayo kelompok 6. Ayo, kalau tidak maju sekarang, maka tidak akan maju ke depan, ya. Nah, ayo maju. Terakhir.
kegiatan ekonominya. Nah, sebenarnya masalah itu di setiap kegiatan ekonomi itu lebih kompleks. Lebih kompleks itu artinya lebih banyak. Bukan cuma hanya dari satu saja, tapi ada banyak. Misal dari industri, tadi gak ada yang milih industri. Terus gak ada yang milih jasa atau layanan, juga tidak ada. Di industri itu biasanya produksinya itu menghasilkan banyak sampah. Nah, karena mereka skalanya skala besar, jadi sampah mereka akan banyak. Nah, jadi kita pikirkan bagaimana solusinya. Terus polusi udara juga termasuk. Terus kalau di pelayanan, biasanya banyak pelayanan yang agak kurang. Ya, banyak yang tidak memberikan pelayanan terbaik. Kadang tidak serius, tidak menanggapi dengan baik, maka pelayanannya menjadi kurang. Nah, jadi hal-hal tersebut harus kita pikirkan bersama bagaimana solusi setiap permasalahannya. Dan Bapak sudah lihat, kalian sudah bisa memberikan solusi di setiap kegiatan ekonomi di daerah pilihan kalian. Nah, oke. Jadi setelah ini kalian akan Bapak kasih soal pilihan ganda menjawab untuk sebagai bahan evaluasi Bapak untuk penilaian kalian. Ya, masing-masing. Silakan kembalikan mejanya ke posisi awal. Oke, dan silakan kalian jawab. Tulis nama lengkap.
semuanya sudah menjawab soal evaluasi. Jadi ini pembelajaran kita terkait kegiatan ekonomi yang mana ada 7 tadi. Ada jenis kegiatan ekonomi sudah kalian pahami. Bapak kira semuanya sudah mulai paham. Jawab kegiatan MMP tadi dan juga jawab soal. Nah jadi pada pertemuan selanjutnya kalian akan lanjutkan pada bagian C-nya yang akan dibahas pada selanjutnya. Jadi pada hari ini kira-kira apakah ada yang bertanya dulu terkait pelajaran hari ini? Ya, semuanya paham ya. Jadi kegiatan itu ekonomi itu merupakan kegiatan usaha untuk mencari untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang mana jenis kegiatan itu ada beragam. Seperti yang kita bahas sudah seperti yang Bapak lanjutkan tadi. Oke, gitu. Kiranya mungkin ini saja dulu pertemuan kita pada hari ini. Semoga bisa bertemu di lain kali lewat entah itu di semester 2 atau pertemuan berikutnya. Oke. Semester 2 semester 1. Nah, tapi buat yang sudah naik ke kelas 6 ya. Oke, Bapak akhiri. Salah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.